Istri bertanya, Suami menjawab, menuju keluarga sakinah mawaddah warahmah dan maslahah. Saya Mama Sofi. Saya Bapak Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, pada program Istri Bertanya dan Suami Menjawab, di episode 9 kami akan membahas tentang penyebab keharmonisan dan keretakan dalam keluarga. Membangun rumah tangga bukanlah pekerjaan satu orang saja, melainkan pekerjaan dua orang, yaitu suami dan istri, agar kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Nah, bagaimana fondasi dasar membangun rumah tangga yang harmonis, Mbak? Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, Al-Quran menyebutkan bahwa berkeluarga dan berumah tangga adalah nikmat yang sangat besar sekali. Oleh karena itu, selayaknya melihat pasangannya masing-masing sebagai teman hidup yang sejati, yang memiliki kesetaraan dan keseimbangan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Maka keduanya tidak boleh merasa suami yang lebih tinggi, istri yang paling rendah. Maka ada unen-unen bahasa Jawa itu konco wingking, bukan seperti itu. Istri ya konco depan, konco samping, konco atas, konco bawah, dan konco di segala arah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan kata istri itu dengan sebutan zaujah, tapi dengan sebutan zauj di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zaujaha. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari satu, yaitu Nabi Adam, dan menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Ibnu Ashur mengomentari di dalam kitab Tahrir wa Tanwir, menyatakan bahwa ketika laki-laki dan perempuan itu menikah, itu memiliki kesetaraan di dalam kehidupannya, memiliki kesetaraan di dalam kesatuan di dalam rumah tangga. Maka kesetaraan ini penting, keseimbangan ini penting, kesalingan ini penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Syekh Hussein Amin menyatakan bahwa ketika rumah tangga itu sudah rusak, sudah putus, sudah tidak ada keharmonisan, maka itulah awal dari runtuhnya suatu peradaban. Ini dikutip dalam kitab Al-Mar'ah Baina Syar'i wal Baini. Oleh karena itu, kunci dari fondasi harmonisasi di dalam keluarga yaitu kesetaraan, kesalingan, keadilan, dan memandang laki-laki, memandang istri, memandang suaminya itu sebagai pandangan manusia, memanusiakan istrinya, memanusiakan suaminya. Kasus-kasus keretakan di dalam rumah tangga semakin hari semakin sering terjadi, sehingga menimbulkan opini publik bahwa perceraian di dalam rumah tangga adalah hal yang biasa saja. Nah, penyebab keretakan yang biasa terjadi di dalam rumah tangga apa, Mbak? Baiknya suatu negara atau pemerintahan itu tercermin dari baiknya suatu umat, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayaini di dalam kitab Iddatun Nasyi'in. Beliau menyatakan wali anna hukumata hiya suratul ummati wa mir'atuha, fa in kanatil ummatu shalihatan fa hiya shalihah wal 'aksu. Baiknya suatu pemerintah negara itu tercermin
tergantung dari baiknya suatu umat. Ketika umatnya baik, maka negara pemerintah juga baik, dan sebaliknya. Sebenarnya tidak hanya batas ini, saya bisa menjelaskan lebih lanjut bahwa baiknya suatu umat ya itu tergantung atas baiknya harmonisasinya keluarga, harmonisnya suatu keluarga. Kalau keluarga sudah retak, hancur, maka ibaratnya umat akan hancur. Kalau umat ini sudah hancur, negara pemerintahan pun juga akan hancur. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita harus belajar dari umat-umat yang terdahulu yang mengalami keretakan, mengalami kehancuran, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi Al-Batani di dalam kitab Syarah Nashwaul Ibad. Beliau menyatakan an Ibrahim an-Nakhai radhiyallahu anhu, innama halaka man halaka qablakum bi salasi khisalin bi fudulil kalam wa fudulil ta'am wa fudulil makan. Beliau menyatakan bahwa sungguhnya kerusakan yang terjadi pada umat yang terdahulu itu disebabkan atas 3 hal. Yang pertama, fudulul kalam, yaitu boros berbicara. Ini bahasa Jawanya kakean ngomong. Kalau di dalam keluarga itu istri selalu ngomong terus cerewet, maka ini lama-lama akan retak. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit komen. Suami datang dari kerja diomelin, dapat uang berapa mas? Dapat uang 100.000 nih. Setiap hari kok cuma 100.000. Nah, itu kalau diomelin terus lama-lama hati orang suami itu akan panas. Kalau sudah panas akan membakar suatu rumah tangga. Oleh karena itu dalam rumah tangga harus ada harmonisasi, ada ketenangan. Harusnya mas nggak apa-apa, insya Allah 100.000 itu berkah dan manfaat. Itu harus ngaim-ngaim dan ngedam-ngedam, bukan tambah memberi amarah. Gitu. Yang kedua yaitu fudulul ta'am, banyak makan atau banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sebenarnya itu tidak bermanfaat, atau bahasa hari ini adalah banyak mengkonsumsi atau membeli barang-barang yang sebenarnya itu tidak menjadi kebutuhannya. Sudah punya sepeda ontel 2, masih beli sepeda ontel 3, 4. Sudah punya HP 3, masih beli lagi. Ya Allah, ini kalau sistem konsumsi yang berlebihan di dalam keluarga ini pasti lama-lama akan guncang secara ekonominya. Tentu banyak keluarga yang guncang karena gara-gara ekonomi tidak seimbang, tidak ditempatkan pada sesuai kebutuhan keluarga. Yang ketiga, fudulul manam, yaitu banyak tidur. Orang kalau banyak tidur pasti stagnan, tidak ada aktivitas, tidak ada pemasukan. Istrinya sudah bekerja di rumah, sudah nyapu, masak dan sebagainya, suaminya masih ngorok, masih tidur di rumah. Ini akan mengakibatkan keretakan. Artinya fudulul manam, banyak tidur ini artinya tidak banyak aktivitas, malas bekerja, malas untuk beraktivitas. Ini akan mengakibatkan keretakan di dalam keluarga. Jadi ada 3 ya, banyak bicara, kemudian banyak makan, dan yang terakhir banyak tidur. Nah,
seperti Mbak Surip, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi, jangan. Sudah dibuang itu. Bangun tidur, bekerja, istirahat, bekerja, tidur, ibadah, gitu ya. Memiliki keluarga harmonis menjadi impian setiap orang. Untuk mewujudkannya butuh perjuangan. Maka antar pasangan harus saling bahu-membahu untuk menciptakan keluarga harmonis. Nah, seperti apakah cara mewujudkan keluarga harmonis menurut kitab Kuning Baru? Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, menurut Syekh Muhammad At-Tihami dalam kitab Qurratul Uyun ada beberapa cara untuk meraih kehidupan keluarga yang harmonis. Yang pertama yaitu mencari nafkah yang halal. Banyak orang itu mencari nafkah dengan jalan dua. Ada yang mencari dengan cara halal, ada yang mencari dengan cara yang haram. Maka perlu kita telisik dan kita renungkan ketika banyak anak yang mengalami akhlak yang jelek, ada penurunan atau dekadensi moral generasi muda ini, itu kita sebagai orang tua harus memperhatikan, jangan-jangan yang saya nafkahi anak saya hasilkan dari jalan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Syekh Muhammad At-Tihami menjelaskan bahwa lin nikahi fawaid wa a'zamuha talabul walad wa afat wa a'zamuha al-hajah ila iktisabil haram. Nikah itu memiliki banyak manfaat. Yang paling utama yaitu mencari atau menghasilkan generasi yang baik, yang soleh. Dan risiko yang sangat besar dari pernikahan yaitu mencari nafkah dari jalan yang haram. Ini risiko yang paling besar, sangat berbahaya. Ketika orang mencari nafkah dari jalan yang haram, seperti nipu, berjudi, kemudian korupsi dan yang lainnya, ini akan mengalami keretakan di dalam rumah tangga. Nah, jalannya untuk meraih keharmonisan yang pertama adalah cari nafkah dari jalan yang halal. Yang nomor dua yaitu suami dan istri itu harus saling menghargai dan saling menghormati. Jangan sampai keduanya itu saling menghina dan saling melecehkan atau bahkan saling mengumbar aibnya masing-masing ke dunia publik, atau bahkan di-share di media Facebook, Twitter, WA, atau bahkan YouTube. Na'udzubillah. Oleh karena itu Syekh Muhammad At-Tihami menjelaskan walikulin minaz zawjaini ayyubshiya siral akhar li ghairihi. Allah yubshiya siral akhar li ghairihi. Wa inna dzalika amanah yajibu hifdzuha wa auratun yajibu sitruha. Jadi masing-masing suami istri jangan sampai menyebarkan aib suami aib istrinya ke publik, karena aib adalah amanah yang harus dijaga. Aib adalah aurat yang harus ditutupi, nggak boleh disebar di sembarang tempat. Apalagi aib ini adalah konsumsi keluarga, ibaratnya adalah barang milik keluarga yang harus dijaga, jangan sampai disebarkan. Ketika suami sudah menyebarkan aib istri, istri menyebarkan aib suaminya, ini akan mengalami keretaan. Pasti itu ya. Ternyata istriku itu apa? Ternyata suamiku itu mempunyai apa? Itu disebar di dunia internet. Itu tidak lama kemudian pasti akan mengalami keretakan.
Yang terakhir yaitu ta'limuddin wal akhlak. Suami istri harus mengajarkan keluarganya pendidikan agama dan akhlak. Jangan sampai tidak. Ibaratnya pohon yang besar, mempunyai buah yang banyak, yang segar, yang matang, tetapi di dalamnya ada ulat. Ini akan merusak kematangan dari buah itu sehingga tidak enak, bahkan busuk. Na'udzubillah, sampai berpenyakitan. Maka keluarga yang melupakan pendidikan keluarganya, pendidikan anaknya, malah fokus mencari harta saja, lupa akan pendidikan akhlak anaknya, maka ingat, anak itu akan menjadi anak yang hancur, anak yang kurang, anak yang lemah, bahkan anak yang busuk seperti buah tadi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan keluarga kita bisa harmonis selalu, menjaga dengan baik, menjaga dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat pemirsa dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih telah menyaksikan program Istri Bertanya dan Suami Menjawab. Semoga berkah dan maslahah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.